Operasi tangkap tangan yang mengguncang lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi memasuki babak yang lebih serius. Komisi Pemberantasan Korupsi kini tidak hanya fokus memeriksa para pihak yang telah diamankan, tetapi juga memburu keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Langkah tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan dugaan korupsi yang berpusat pada penerbitan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Setelah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat terjaring dalam operasi tangkap tangan, penyidik KPK terus memperluas penelusuran untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa proses pencarian terhadap sejumlah pihak masih berlangsung. Menurut Budi, tim di lapangan terus bergerak dan meminta seluruh pihak yang sedang dicari agar bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa operasi yang dimulai sejak Selasa malam belum sepenuhnya berakhir. KPK masih melakukan serangkaian tindakan lanjutan untuk memastikan seluruh rangkaian peristiwa dan pihak yang terlibat dapat diungkap secara menyeluruh. Dalam perkembangannya, operasi yang semula terpusat di Jakarta kini telah menjangkau sejumlah daerah lain. Tim KPK dilaporkan memperluas pencarian hingga ke wilayah Bali dan Jawa Barat. Operasi tangkap tangan yang mengguncang lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi memasuki babak yang lebih serius. Komisi Pemberantasan Korupsi kini tidak hanya fokus memeriksa para pihak yang telah diamankan, tetapi juga memburu keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Langkah tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam pengusutan dugaan korupsi yang berpusat pada penerbitan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Setelah Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus non-TPI, dalam praktiknya, pihak swasta disebut berperan sebagai perantara yang menjembatani kepentingan pemohon dengan oknum tertentu di lingkungan keimigrasian. Modus tersebut kini menjadi fokus utama penyidikan karena menyangkut salah satu layanan strategis negara yang berkaitan langsung dengan pengawasan lalu lintas dan keberadaan warga negara asing di Indonesia. Sejak operasi dimulai, KPK telah mengamankan belasan orang yang berasal dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas penyelenggara negara di lingkungan keimigrasian dan sejumlah pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim penyidik juga menyita berbagai barang bukti yang nilainya tidak sedikit. Barang-barang tersebut terdiri dari kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, uang tunai dalam berbagai mata uang asing, hingga logam mulia berupa emas. Penyitaan aset dengan variasi yang cukup luas menunjukkan bahwa penyidik tengah berupaya menelusuri aliran dana dan kemungkinan keuntungan yang diperoleh dari praktik yang sedang diusut. Saat ini, KPK masih memanfaatkan waktu pemeriksaan selama 1 kali 24 jam untuk mendalami keterangan para pihak yang diamankan. Dalam periode tersebut, penyidik akan melakukan gelar perkara sekaligus menentukan status hukum mereka yang telah diperiksa. Sementara itu, keberadaan Silmi Karim menjadi salah satu perhatian utama dalam perkembangan kasus ini. KPK belum menjelaskan secara rinci posisi maupun keterkaitan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut dalam konstruksi perkara. Namun permintaan terbuka agar yang bersangkutan segera menyerahkan diri menunjukkan bahwa penyidik menganggap keterangannya penting untuk mengurai dugaan korupsi yang sedang ditangani. Perkara ini berpotensi menjadi salah satu kasus terbesar yang pernah menyentuh sektor pelayanan keimigrasian dalam beberapa tahun terakhir. Selain melibatkan pejabat negara, kasus tersebut juga berkaitan dengan sistem penerbitan izin tinggal yang selama ini menjadi instrumen penting dalam pengawasan warga negara asing di Indonesia. Publik ini menunggu hasil pemeriksaan intensif yang sedang dilakukan KPK. Penentuan status hukum para pihak yang telah diamankan akan menjadi langkah awal untuk mengungkap sejauh mana praktik tersebut berlangsung dan siapa saja yang diduga memperoleh keuntungan dari mekanisme yang sedang diusut. Di sisi lain, penyidik masih terus mendalami apakah perkara ini lebih mengarah pada tindak pidana suap, pemerasan, atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dengan semakin meluasnya radius penyidikan hingga keluar Jakarta serta keterlibatan sejumlah pejabat strategis, kasus ini diperkirakan akan menjadi perhatian nasional dalam beberapa waktu ke depan.